Oke, ketemu lagi sama gua. Cuma hari ini sebelum mulai belajar programming, gua jelasin dulu gimana caranya gue biasanya kalau mau program, apa hubungannya sama Windows Server karena gue biasanya pakai Windows Server buat macem-macem. Salah satunya buat backup dan gue kalau mau coding di tempat yang lain gue pakainya Windows Server. Nah, sebelum lari ke gimana sih caranya coding, yang pertama kali gue lakuin biasanya adalah gue copy dulu OS-nya, gue bikin virtual mesin baru. Jadi tutorial kali ini lebih ke bikin virtual mesinnya dulu, nanti baru mulai coding. Karena virtual mesin yang baru ini nanti gue pasangin Microsoft Access yang gue biasa pakai buat programming desktop. Ya, selain VB gue nggak terlalu dan nggak mahir-mahir banget karena gue juga ngerasa nggak perlu-perlu amat pakai VB karena VB DLL-nya terpisah, beda sama Access yang lu cukup satu file. Nah, cuma poinnya bukan itu, poin utamanya adalah gimana caranya bikin program dengan cara berpikir yang ada di Access gitu. Dan menurut gue Access itu uh, salah satu contoh software programming yang paling mudah dan lu bisa pahami hanya dalam waktu sebentar gitu. Di situ terlihat struktur gimana caranya dan lain-lain sebagainya. Sebelum gue jelasin terlalu banyak dan lu nggak lihat apa-apa gitu kan, menurut gue ada baiknya kita mulai dulu lihat gimana caranya gue bikin virtual mesin dan kenapa sih gue pengennya kalau misalnya gue maintain sebuah server atau jaringan, khususnya server ya, gue lebih cenderung pakai Windows Server karena filenya cukup satu, yang lu perlu jagain cukup satu gitu. Uh, dan ini kelihatan nih mungkin menurut lu buat lu sederhana, tapi gue pernah kerja di perusahaan yang cukup besar yang karyawannya mungkin ribuan, cuma cara nge-backupnya masih manual. Dan itu menurut gue selain wasting time, lu nggak bisa backup file-file krusial gitu. Beda kalau dia dijadiin image lalu biar kebayang apa itu image, bagaimana ISO, bagaimana itu nge-backup. Ini baru nge-backup manual tapi sudah lebih baik daripada lu mesti copy file satu persatu karena ada sebagian file yang lu nggak bisa copy selain dalam bentuk ISO gitu, atau selain dalam bentuk image. Dan kelebihan Windows Server yang sering gue pakai sampai hari ini adalah lu cukup backup satu gitu. Nah, ada yang komen gitu kan, Pak ini bedanya sama VirtualBox. Oke, VirtualBox juga bisa dipakai, gua nggak ada kendala dengan itu, cuma gua nggak familiar dan gua nggak terlalu biasa. Yang kedua adalah gua nggak tahu apakah VirtualBox jalan di Windows Server. Kalau di Windows Server juga jalan, ya lu bisa pakai di Windows Server karena ada hubungan lain. Kenapa gua pakai Windows Server adalah satu hal yang perlu diingat adalah RAM-nya cuma makan 300 mega, jadi nggak terlalu besar gitu ya. Sementara kalau kebanyakan orang, oke, dia mau belajar Hyper-V, dia mau belajar VirtualBox adanya di Windows 7 atau di Windows 10 yang memorinya yang dipakai sudah cukup besar gitu. Sementara buat gua itu nggak terlalu perlu gitu. Atau beda keperluan, nggak ada masalah juga lu mau pakai Windows 10 dan sebagainya, gua nggak ada kendala. Cuma buat gua atau buat orang yang spek komputernya rendah gitu, apalagi lu pakai Celeron gitu ya, ya nggak ada salahnya kalau lu coba Windows Server. Windows Server ini kebutuhan atau requirementnya juga kecil. Kalau di Linux, gue udah coba beberapa, mulai dari uh, CentOS, Debian, gitu ya, dan beberapa, dua lah setahu gue. Dari semua Linux yang gue pernah cobain, yang paling kecil adalah Debian. Debian tuh kurang lebih hampir sama seperti Windows Server pemakaian resource-nya. Nah, biar lu kebayang, ya lu juga bisa lihat di sini. Ya, ini cara gua bikin Windows Server OS yang baru virtual mesin. Ini lu bisa lihat sini masih kosong ya.
nggak ada. Nanti kita akan bikin, ini kan paling tinggi 11 ya, nanti gue bikin yang paling baru tuh 12. Nah sekarang kita lihat dulu gimana cara, eh, kenapa sih gue suka Windows Server. Ya gue nggak tahu apakah di yang lain juga begitu. Nah lo bisa lihat di sini ya, ini requirementnya waktu masih kosong ini 7 giga, jadi memori cuma 300 mega, OS nya cuma 7 giga. Itu Windows 7 ya. Kalau Windows Server mungkin cuma sekitar, gue lupa ya, sekitar lebih kecil lagi kayaknya sih. Debian juga lebih kecil lagi. Apalagi kalau lu pakai yang core itu, yang orang bilang coding pakai blind screen gitu ya, lu pakai teks. Gue sih nggak terlalu suka gitu. Gue pikir kita programmer bikin sesuatu yang membuat orang jadi lebih mudah gitu kan. Kita mau karya kita dihargai gitu kan, dengan membuat fitur, form dan lain sebagainya. Terus waktu kita mau coding kita pakai blank screen gitu. Menurut gua agak anomali aja. Lu sendiri bikin sesuatu biar orang mudah, tapi di sisi lain ada sesuatu yang sudah jauh lebih mudah, lu malah balik ke blank screen gitu. Gua nggak tahu apa dasarnya, entah karena security dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma buat maaf gaya-gayaan, ya buat gua nggak worth it lah. Waktu terlalu berharga, apalagi lu di corporate gitu, yang waktunya dikejar waktu, time is money gitu. Terus lu kerja nggak selesai-selesai gitu, nggak buat apa. Sementara ada yang tinggal klik 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 klik, dan corporate dengan ribuan karyawan mampu bayar ini, ngapain juga pusing ngurusin yang kecil-kecil gitu. Menurut gua, yang penting kan tujuannya terselesaikan, masalah solve. Soal perkara oh Linux lebih murah pak, ya perusahaan itu udah gede, lu mau ngapain gitu kan. Dia suruh bayar juga sanggup, ngapain lu mesti kasih yang murah-murah yang bikin kerjaan lu tambah banyak gitu. Sementara aplikasi yang lu buat juga nggak ada bedanya sama aplikasi yang udah jadi, yang tinggal pakai. Lu nggak perlu ngapalin semua source code. Kalau cuman misalnya lu mau nyeting IP dan lain sebagainya, lu mesti ngapalin semua source. Ya kalau nanti lu browsing gimana cara gini, itu buat gua terlalu banyak text time-nya gitu. Mending setup pakai yang sudah ada. Kalau perusahaannya sanggup bayar ya suruh bayar gitu, ngapain juga pusing. Ya ini sih bukan juga pembenaran, gue juga males suruh belajar lagi yang lain gitu kalau nggak ada nilainya gitu kan. Lo belajar sia-sia terus lo dibayar yang murah, kan buat apa ya, mendingan pakai aja yang udah ada. Ini versi gue. Balik lagi ke sini, ya ini Windows Server. Waktu di pertama kali diinstal OS-nya masih kosong, dia makan 7,9 giga. Ya, nanti Windows Server gue kasih unjuk juga. Nah ini gue bikin folder baru nih, 12. Ini Windows 7 buat Microsoft Access misalnya. Oh iya satu lagi, gua nggak pernah, ini kosong ya, nggak bisa lihat. Kita bisa lihat lagi di properti, ini masih kosong. Ya ada, lu lihat begitu sederhananya lu mau nge-backup satu hard disk gitu. Yang dulu gua pernah terjadi adalah untuk nge-backup file, pakai FileZilla. Ya ada tools lain sebenarnya yang nanti bisa gue jelasin juga kalaupun gua mau jelasin. Lalu cukup gini, copy, selesai. Jadi misalnya eh, nanti perusahaannya hotel gitu atau apartemen atau pabrik, ya, lebih baiknya nyoba Windows Server yang server beneran, bukan yang gue juga pernah lihat di sebuah instansi. eh, Bahkan ya gue nggak perlu sebut itu juga, dia ngerjain software buat software pemerintah, tapi OS-nya masih OS 7 gitu misalnya, terus masih pakai XAMPP gitu. Terus kita ngomongin CI, Laravel gitu, tapi di rootnya lu masih pakai Windows 7 gitu kan, lu masih pakai XAMPP. Ya kalau lu mau murni ya lu bikin hosting itu yang isinya cuman cuman runtime nya Apache. Kalau lu pakai Apache web server tuh, atau Nginx, atau lu kalau pakai Windows ya lu pakai IS gitu, atau Lightspeed HTTPD gitu. Itu doang yang dihidupin. Terus kalau lu pakai PHP ya PHP-nya doang yang dihidupin. Database-nya juga begitu. Nah, kalau lu udah mulai scalable, itunya bisa dipecah.
dipecah secara gua biasanya. Ini misalnya database sendiri, web servernya sendiri gitu. Ini gue biasanya gitu. Nah, ini kita belum ngomongin ada pola lain yang bisa dipakai. Nah, yang gue omongin sekarang masih di dunia programming, tapi sebenarnya Windows Server juga bisa dipakai buat lo yang suka desain gitu. Yang biar lo nggak usah pusing-pusing manajemen data gitu. Nah, di sini lo bisa lihat kan, gue ngopi satu hard disk itu hanya cukup kopi begini doang selesai gitu. Jadi lo bisa hitung 7 giga dengan spek apa adanya, gue butuh waktu 2 menit. Spek gua bisa lihat di sini DX Diak. Ini sebenarnya terus tahun jebot banget nih. Jadi kalau yang bolak-balik nanya, Pak, speknya apa sih, emang mau bikin apa sih gitu. Kadang-kadang gua suka bingung aja gitu. Orang masih nanya spek lo mau bikin apa gitu. Emangnya semua bakal jadi unicorn? Kan enggak. Apalagi kalau cuma bikin software-software kecil gitu. Ya Celeron lo Pentium tahun jebot juga bisa lihat di sini ya. RAM gue cuma 2 giga, ya kan? Gue pakai Windows Server 2008. Nah, prosesor gue seingat gue Core i3. Jadi gue pakai Core i3 nih 3 core. Mau tahu di sini kebaca apa enggak, coba kita tungguin. Balik lagi ke sini lu bisa lihat nih sambil nunggu. Kalau dia keluar, dia nggak keluar nih. Ntar tunggu ini selesai nanti coba apa yang lain. Oh ini ada nih ya sambil nunggu ya. Core i3 2,4 giga, RAM gue cuma 2 giga nih. Gue bisa jalanin Windows Server. Kebayang kalau yang Core i7 core-nya ada 7 gitu kan, dia bisa jalanin 7 CPU. Kenapa hubungan ini lu bisa pakai full tanpa dipengaruhi sama faktor-faktor lain. Misalnya kalau lu udah biasa pakai Windows Server gitu ya, filenya semua sendiri-sendiri, dan lu nggak install semua file atau aplikasi di satu Windows atau di satu Linux misalnya, lu bisa gunain seluruh performa komputer lu hanya untuk mengerjakan satu hal. Misalnya lu punya kayak gue nih kan, sekarang ada di sini nih ya, nomor 12 nih ya. Misalnya kayak gini gitu kan, gue bisa pakai ini gue install cuma buat akses doang, nggak ada lagi yang lain gitu. Dan gue bisa pakai performa dia 100% hanya untuk ngerjain itu gitu. Beda kalau semuanya lo install, yang kebanyakan orang kan satu, karena nggak pakai ginian kan semuanya diinstal di satu tempat gitu. Ini lo lihat di sini, biar kelihatan gue geser dulu. Nih, lo klik new, ntar sini ada virtual machine nih. Harddisk juga ada virtualnya juga, namanya VHD nanti. Nah, di sini, biar kebayang. Nah, ini tadi namanya nih ya, di sini ada nih. Gue copy di sini, kebiasaan gue begini biar gue nggak bingung nyarinya. Gue cari tadi foldernya nih, ini ya, ini select folder, udah, tinggal gue klik next. Ini memori bisa lo setting, jadi kalau lo punya server entah IBM, entah HP, entah yang lain gitu, lo bisa setting di sini. Nah, kebutuhan ini bisa lo setting sesuai kebutuhan gitu. Alangkah sayangnya lo punya Core i7 gitu ya, tapi lo pakai misalnya cuma buat, ya sorry to say, misalnya cuma buat bikin aplikasi sederhana gitu kan, atau cuma Photoshop sederhana gitu, mau buat apa gitu kan keren-keren, kecuali emang lu mau buat gaya atau lu tampil mau ketemu klien, ya gue lah nggak tahu, udah lain hal kali. Tapi kalau cuma buat sederhana-sederhana 15 512 juga cukup bos. Nah, ini connection nih, connectionnya apa hubungannya ini, kan nanti dia jadi komputer yang berbeda. Nah, untuk berhubungan lu butuh koneksi gitu, karena di virtual machine lu butuh koneksi buat connect ke LAN. LAN itu nanti akan terhubung dengan internet. Posisi koneksinya jadi koneksi shared gitu, jadi dia connect ke internet via komputer yang lain.
Nah, karena gue di rumah pakainya, gue ada dua ya. Biasanya ada yang pakai LAN, kalau lu server desktop biasanya LAN doang. Tapi lu juga bisa pakai wireless LAN. Gue kebetulan gue pakainya wireless LAN di rumah karena fungsi ini gue hidupin di laptop. Oke. Nah, ini kalau lu mau bikin baru, ya, lu di sini bisa lihat nih, size bisa ditentuin gitu ya. Jadi misalnya lu kalau kita bicara aplikasi, lu mainnya kayak Instagram, lu main di Facebook, berarti kan harddisknya mesti gede tuh atau VPS-nya mesti gede ya, lu settingnya adanya di sini gitu. Uh, tapi kalau lu cuma kecil-kecil kayak gue kan, gue kecil-kecil, gue pakai OS-nya doang, gue pakai aplikasi di satu tempat, yang gue butuhin adalah performanya. Gue butuh prosesor yang gede, gue butuh RAM yang gede, komputer gue gede juga gitu, jadinya gue bisa maksimalin. Nah, ini di sini gue pakai yang tadi gue baru copy ya. Tadi gue baru copy, ini adanya di sini. Nah, ini tinggal gue klik filenya. Oh, belum gue ganti. Kebiasaan gue namain nama yang sama. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, ini tadi gue klik nomor 12, klik open, dan nih next, finish. Backup pun semudah itu gitu. Artinya lu mau punya ribuan karyawan juga, ya lu tinggal copy ini gitu, selesai. RAM lu gede, harus lu gede, apa susahnya gitu. Cuma kadang-kadang kan eh, di lapangan tuh bukan cuma masalah teknis, tapi bisa juga politis. Mau nggak berubah, bosnya mau nggak berubah, belum lagi partner kerjanya mau nggak berubah ke arah yang sama, yang jauh lebih sederhana. Kan kadang-kadang masing-masing punya ego, gue lebih pintar dan lain sebagainya gitu, padahal belum tentu cara yang lain jauh lebih nggak enak. Ini belum lagi koneksi, nanti gue jelasin lagi bagaimana koneksi. Lu kan dengan cara begini kan, lu bayangin kalau ini komputer biasa, gue mesti maintain 12 server, ya kan, ada 12 komputer yang gue mesti hidupin dan gue mesti maintain gitu. Tapi kalau pakai virtual mesin, ya lu cukup jagain satu di sini. Backupnya tinggal bikin satu. Ini belum bicara backup otomatiknya ya. Ini baru backup manual yang lu tinggal copy paste tapi satu harddisk selesai gitu. Nah, sekarang udah selesai. Ya, gue kalau mau gue kencengin, ya gue tinggal nyeting di sini. Ya, RAM-nya misalnya gue mau naikin. Kalau RAM gue 10 GB ya 10 GB gue bisa pakai gitu. Nah, ini karena Windows 7 biasanya gue pakai di 1 GB. Yang kedua yang gue ubah adalah virtual processor. Kalau prosesor gue Core i7 ini bisa gue naikin. Cuma karena gue pakai 2008, maksimal virtual prosesornya cuma 4. Tapi yang 2012 bisa unlimited. Cuma kendalanya 2012, satu komputer lama, yang kedua toolsnya terlalu banyak, gue kurang suka gitu. Jadi udah berat, baru diinstal OS-nya doang udah berat. Sementara kalau 2008 ya masih enteng lah, walaupun katanya patchnya masih banyak gitu kan. Kekurangannya masih banyak yang di-upgrade di versi 2012 dan lain sebagainya. Ya gue pikir tinggal tergantung kebutuhannya masing-masing. Nah, gue ini pakai di dua prosesor ya. Sekarang kalau udah lihat yang tadi ya, ini filenya ada di sini ya tuh, terus adanya di sini kan sama, filenya cuma satu. Kalau udah ini tinggal kita hidupin nih, start. Win di sini, ntar dia jalan. Nah, ini dia mulai kelihatan. Nah, ini satu harddisk lu bisa connect, ya kan, lu bisa backup hanya dengan copy paste satu kali gitu. Kalau gue dulu pernah ngalamin, karena manual nggak pakai virtual mesin, ya gue copy satu-satu gitu. Bayangin seharian cuma nungguin copy doang. Ya tapi kan tadi kadang-kadang lu boleh pinter atau lu tahu sesuatu, kita bicara waktu kerja kan tim, satu timnya mau nggak gitu, mau nggak cari yang jauh lebih baik.
mau nggak perusahaannya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang bukan soal teknis yang jadi kendala, kadang-kadang soal kemauan. Dan kalau posisi lu nggak punya power atau lu masih baru dan lain sebagainya, belum tentu juga lu bisa, nah ini udah hidup nih tuh, ya kan? Semudah itu gitu. Ini di start dulu karena baru, dan nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Jadi lo backup data satu perusahaan kayak, ya aman. Kemarin yang terakhir gue pernah chat, ada orang chat tuh servernya mati gitu kan, dan dia nggak pakai virtual machine, harddisknya jebol, datanya nggak bisa dibuka gitu. Itu bukan sekali dua kali. Nah beda kalau lu pakai virtual machine, backupnya bisa begini, lu bisa copy paste yang lain, sederhana banget. Apalagi cuma aplikasi gitu, seberapa gede sih kalau aplikasi biasa ya filenya. Ya, ya kan, sesederhana itu gitu, pakai virtual machine. Nah, lu juga bisa lihat nih CPU-nya kepake berapa, RAM-nya kepake berapa gitu. Jangan lu beli Core i7 gitu kan, CPU-nya nggak kepake, memorinya 8 GB, memorinya nggak kepake, terus mau buat apaan? Gitu. Itu sih menurut gua sayang aja. Nah, dengan cara begini misalnya lu industrinya hotel gitu, lu mau ngontrol satu bangunan kayak, ya cukup begini caranya gitu. Sederhana banget. Nah, ini udah hidup tuh ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Besok gua akan jelasin mulai ke tahap programming. Cuma gue nggak ngajarin cara install Windows Office-nya. Oke, cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih udah dengerin YouTube gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, sekaligus share, karena ya biar gimana pun gue pengen tahu kalau ini memang bermanfaat ya, dari situ ukurannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.